Assalamualaikum Dr. Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Alhamdulillah, sobahul khair, sobahul nur nih. Maaf sebelum konferensi pers kita ajak bincang sedikit lah ini tentang judul berita tadi, Dr. Ben. Jangan lupakan Afghanistan. Saya dengar Mercy sudah 2 kali timnya ke sana. Dan apakah pedulian kita terhadap dunia-dunia yang sedang berkonflik ini menjadi peduli juga buat Mercy, atau apa yang sering didengungkan oleh almarhum Dr. Yose menjadi diplomasi humanitarian? Silakan, Dok. Terima kasih, Pak Ihsan dan pendengar sekalian, bahwa hari ini seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa di Afghanistan terjadi multi krisis. Krisis ekonomi, krisis moneter, krisis politik, dan juga krisis kemanusiaan. Oleh sebab itu, karena perang Ukraina sama Rusia ini memendamkan dan menutup persoalan-persoalan yang ada terjadi di Afghanistan. Oleh sebab itu, karena Mercy pernah melakukan aktivitas kemanusiaan pada tahun 2001-2002, maka kita akan memfokuskan dalam konteks ini adalah bagaimana kita bisa membantu aspek kemanusiaan yang ada di Afghanistan, dan kita bisa memberikan sedikit walaupun tidak terlalu besar, tapi sangat berarti dalam sebuah hubungan ukhuwah Islamiyah dengan Islamiyah dan ukhuwah kemanusiaan dengan rakyat Afghanistan. Maka oleh sebab itu, Pak Ihsan, kita telah mempersiapkan sesuatu, dan itu nantinya bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Afghanistan. Dan sebagai tim awal, kita mengirimkan 2 orang tim assessment untuk mencari tahu secara detail apa persoalan yang dibutuhkan di Afghanistan. Kita ketahui bahwa banyak dokter-dokter yang melakukan eksodus ke luar negeri, kemudian banyak obat-obatan yang begitu minim baik di pasar maupun di rumah sakit, sehingga ini bisa mengakibatkan penyakit yang infeksi terutama yang bisa tak tertangani dengan baik. Nah, oleh sebab itu Mercy mencoba untuk berdiri bersama rakyat Afghanistan, kemudian kita melakukan aksi-aksi kemanusiaan, dan juga kita membuka kesempatan pada rakyat Indonesia yang lain kalau ingin berpartisipasi membantu saudara-saudara kita di Afghanistan dalam aspek-aspek manusia yang lain, misalnya apakah itu pangan, apakah itu selimun, dan lain sebagainya. Artinya Mercy akan membuat link dengan Afghanistan untuk membantu dan menghimpun pula dari saudara-saudara Muslim di Indonesia untuk membantu Afghanistan dalam hal kemanusiaan. Begitu, Dr. Ben? Kira-kira gitu, Pak Ihsan. Artinya kita juga membuka kesempatan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena kita jangan melupakan Afghanistan, di samping persoalan-persoalan negeri kita yang lain, kayak Palestina juga bermasalah, kemudian Rohingya bermasalah. Nah, hari ini coba kita harus meluangkan kesempatan kita, konsentrasi kita untuk membantu Afghanistan, Pak Ihsan. Ya, Dok, bagaimana pengalaman tim Mercy yang sudah berkunjung pernah ke Afghanistan, negeri 1001 malam ya, di atas bumi sana yang tidak pernah berhenti berperang puluhan tahun ini? Bagaimana pengalaman-pengalaman mereka, Dok? Mungkin bisa sedikit menggambarkan keadaan sekarang dari yang negeri yang sedang terus bergolak ini, Dok. Dan memang kami memperhatikan bahwa Afghanistan ini adalah negara yang kuat, Pak Islam. Mereka punya sumber daya yang luar biasa, punya mineral yang luar biasa, dan mereka diperebutkan oleh orang-orang luar. Jadi banyak intervensi negara-negara besar yang mencoba untuk menanamkan pengaruhnya di Afghanistan. Jadi konflik-konflik yang terjadi di Afghanistan ini tidak lepas dari interaksi ataupun intervensi pihak-pihak yang di luar di Afghanistan. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan berlarutnya persoalan-persoalan di Afghanistan. Dan kehadiran Mercy di sana, Pak Ihsan, ini sangat disambut baik oleh saudara-saudara kita di Afghanistan. Karena mereka melihat bahwa kedatangan Mercy ke sana dengan membawa bantuan dari rakyat Indonesia dan dibungkus dengan kemanusiaan, dan tidak ada unsur-unsur yang bersifat politis. Jadi kehadiran kita di mana-mana disambut begitu ekspektasi dari rakyat Afghanistan, dan kita juga bekerja di rumah sakit, kita fungsikan rumah sakit, kita bantu rumah sakit tersebut, sehingga kehadiran kita di sana, Pak Ihsan, ini sampai hari ini masih diingat oleh rakyat Afghanistan. Nah, oleh sebab itu kita mencoba untuk menjalin terus hubungan ini, sehingga persaudaraan ini tidak kita lupakan. Insya Allah. Mudah-mudahan tim ini akan membawa harum bangsa kita, karena
Afghanistan ini negeri yang tidak bisa dilupakan ketika kemerdekaan Indonesia, dan hubungan dengan mereka kan telah dijalin ketika Yusuf Kala sebagai wakil presiden menjadi penengah dalam konflik Afghanistan itu. Bukan begitu, Dok? Benar bisa. Karena mereka melihat bahwa Indonesia adalah negara yang tidak punya interest dengan persoalan internal di Afghanistan. Maka sebab itu Yusuf Kala, kemudian Taliban, kemudian Ashraf Ghani, ini bisa duduk bareng dan mereka bisa mendiskusikan tuh masa depan Palestina. Tapi sayangnya karena intervensi luar lebih dominan, Pak Ihsan, jadi arah perdamaian ini agak tersendat-sendat, sehingga terjadilah yang namanya perebutan Kabul karena ada kemacetan dalam hubungan dalam perundingan yang dilakukan. Dr. Ben, terakhir, Dok. Apa hikmah yang bisa kita ambil sebagai bangsa Indonesia dari peristiwa di Afghanistan yang tercabik-cabik ini bangsanya, Dok? Memang Indonesia diuntungkan dengan kita punya ideologi Pancasila, Pak Ihsan. Kemudian suku kita begitu banyak, bahasa kita begitu banyak. Kita juga kita disatukan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928. Jadi kita juga belajar dari Afghanistan. Mereka cuma 8 suku, lebih sulit untuk bisa bersatu. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur, Pak Ihsan, walaupun kita begitu banyak bahasa, suku, tapi kita bisa kokoh. Masih kita punya perekat kita. Nah, oleh sebab itu kita belajar dari Afghanistan bahwa kita jangan sampai bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak asing yang mengadu-adu kita, hingga kita ini terpecah berai, apalagi pada zaman digital ini yang memang kita harus lebih hati-hati dalam melakukan saringan. Itu dia, penting. Oke, terima kasih Dr. Ben. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi tim ini dan membawa harum kita punya bangsa di sana. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.